Namaku Lilang, tak sengaja berpindah ke dunia kultivasi, berkultivasi selama 10.000 tahun, dan akhirnya menjadi penjaga gerbang nantian. Jenderal Li, gawat, cucu monyet Bimawen itu memberontak lagi. Apa? Kaisar Giok menitahkan, tolong tangkap dia dan bawa ke pengadilan. Siapa? Aku? Rasakan hantaman tongkatku. Ah. Aku baru saja menjadi dewa. Monyet sialan ini, tenaganya kuat sekali. Ayah masih hidup? Kekuatan dewaku masih ada. Ayah, keluarga kita sudah miskin selama 3 generasi. Dari mana asal mobil ini? Mungkinkah identitas rahasia ayah adalah orang terkaya? Ayah tidak memberitahuku sebelumnya. Apa untuk mengujiku? Hahaha. Jangan bicara sembarangan. Aku sudah menemukan pasangan hidup. Mobil ini milik bibi Liumu. Hahaha, Mayfen. Ayo sapa anakku. Kamu pasti Xiaolang, kan? Ini pertama kalinya Bibi bertemu denganmu. Mobil ini kuberikan untukmu. Di sini, ada 8 juta dolar tunai. Anggap saja ini hadiah perkenalan dari Bibi. Jangan merasa ini terlalu sedikit ya. Hahaha. Awalnya, aku juga merasa tidak percaya. Hahaha. Bibi Liu. Oh, bukan. Ibu. Iya. Ibu adalah sosok yang panjang umur ibu tiriku. Hahaha. Pernikahan kalian berdua ini, aku setuju. Hahaha. Aku tidak setuju. Kami tidak setuju. Orang kampung ingin masuk ke keluarga Liu. Ini saja. Bu, aku tidak setuju. Keluarga Liu kita ini adalah kaum elit Jiangzhou. Ibu adalah direktur utama Liu Group. Bagaimana bisa ibu menikah dengan seorang kakek tua yang sudah bau tanah dan buruk rupa? Wah, apa yang kamu tahu? Ayahku itu sangat dewasa dan berwibawa. Kalau tidak, Bibi Liu juga tidak akan tertarik padanya. Benar kan, Bibi Liu? Tentu saja. Lauli kami ini adalah pria tampan yang terkenal di seluruh desa. Bu, dia bahkan membawa seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai satpam penjaga gerbang. Jika berita ini tersebar, teman-teman sekolahku akan menertawakanku. Benar kan, kakak kedua? Apa masalahnya dengan penjaga gerbang? Aku ini menjaga gerbang Nantianmen. Nantianmen apa? Aku rasa kamu terlalu banyak membaca novel. Cepat pergi sana. Keluarga Liu kami tidak menyambutmu. Cukup, kalian bertiga. Kapan kalian akan menghargai pendapatku sebagai ibu kalian? Pernikahanku dengan Pingan ini, Anilan, sudah bulat. Biar aku beritahu kalian yang sebenarnya. Keluarga Liu kami memiliki sebuah kutukan. Wanita di keluarga Liu ditakdirkan untuk membawa sial bagi pria. Tidak ada pria yang bisa menginap di keluarga Liu kami. Bagi yang melanggar, pasti akan berakhir tiada di jalanan. Tanpa pengecualian. Kamu pikir aku bisa ditakut-takuti? Siapa yang menakutimu? Asal ada pria yang menginap di keluarga Liu kami, dia akan tertimpa musibah tragis. Bahkan pelayan pria dan sopir pria pun tidak ada pengecualian. Di keluarga Liu kami ini, energi wanitanya terlalu kuat. Kami 3 bersaudara, terpaksa melajang, semua itu karena hal ini. Adik ketigaku adalah seorang siswi teladan yang berprestasi. Dia tidak pernah berbohong. Dia hanya gadis nakal yang punya tato tersembunyi di tubuhnya. Aku tidak takut tiada. Aku hanya ingin bersama Mayfen. Pingan. Meskipun aku di Nantianmen, hanya seorang penjaga gerbang, tapi di bumi ini, aku tidak terkalahkan. Kalian bilang, keluarga Liu tidak bisa menerima pria, kan? Aku justru ingin mencobanya sendiri. Baiklah, asalkan kamu bisa di keluarga Liu bersama Pingan melewati 1 malam saja, aku akan setuju ayahmu. Bersama dengan ibuku. Lilang, kami benar-benar tidak sedang membual. Satpam kecil, berani bertaruh?
Aku memiliki kekuatan abadi yang melindungiku, dan senjata pusaka di sisiku, segala macam roh jahat tidak akan bisa mendekatiku. Sudah sepakat? Malam ini, aku akan tidur di sini. Putraku, Ayah, Anda tidak perlu mengkhawatirkanku. tidak. Putraku, ayah akan berusaha keras dan pasti bersama Bibi Liu memiliki adik laki-laki lagi untukmu. Apa? Ayah tidak akan membiarkan keluarga-keluarga Li terputus keturunannya. Hah? Aha, Aku tidak membohongi kalian. Jika kalian ingin menyesal sekarang, masih belum terlambat. Tenang saja, pernikahan ayahku pasti akan aku lindungi. Hanya energi jahat belaka, hancurlah. Meskipun aku dibuang ke dunia fana, tapi kekuatanku tidak berkurang sedikit pun. Dari mana asal energi jahat ini? Biar kulihat sebenarnya makhluk mengerikan macam apa ini. Mantra terlarang khusus untuk pria. Sepertinya masalah di balik keluarga Liu ini sangatlah rumit. Demi keselamatan ayah, aku harus tetap tinggal. Sudah lari ketakutan. Nyali mereka kecil sekali. Mungkinkah kami tiga bersaudara benar-benar akan hidup sendiri selamanya? Pagi, kakak besar. Mau makan susu kedelai dan cakwe tidak? Kamu mengejutkan kakak saja. Kamu ternyata tidak apa-apa. Tak disangka kamu memang mantan ratu tari. Bentuk tubuh ini, bahkan bidadari. Kahyangan pun pasti akan merasa kalah saing. Satpam kecil, kemana matamu memandang? Jika kamu berani melihat lagi, aku akan membuat kedua matamu keluar dari tempatnya. Dasar orang yang suka berlebihan. Siapapun yang menikahimu, kalau tidak tiada karena aura buruk keluargamu, pasti akan mati ketakutan olehmu. Hei, apa yang kamu katakan? Jangan lupakan taruhan kita. Ingatlah untuk menyiapkan rumah masa depan untuk Lauli kami. Aku pergi mengurus sesuatu dulu. Sore nanti aku akan menemuimu lagi. Kak Liu, Liu, kakak. Apa aku terlihat setua itu? Dasar satpam bau. Mei Fen, akhirnya kita bisa bersama. Ping An, tinggallah di sini mulai hari ini. Aku sudah menyiapkan kamarnya untukmu. Mei Fen, tapi kita belum mendaftarkan pernikahan kita. Lihatlah, aku terlalu bersemangat. Sampai bisa melupakan hal sepenting itu? Bagaimana aku bisa lupa? Ayo kita pergi mendaftar sekarang. Baik sekali. Tidak boleh. hei, kenapa kamu malah ingkar janji? Aku hanya setuju ayahmu tinggal bersama ibuku. Tapi aku tidak bilang, kalian berdua boleh menikah. Kalian, apakah maksud kalian juga begitu? Jika ingin masuk ke keluarga-keluarga Liu kami masih harus menguji kalian. Lalu nanti, bagaimana jika kalian ingkar janji lagi? Ini ada surat persetujuan. Asalkan kami bertiga menandatangani surat persetujuan ini, pernikahan ibu dan ayahmu tidak akan kami campuri lagi. Kalian bertiga. Urusan pernikahanku, sejak kapan menjadi keputusan kalian? Hei. Mei Fen, jangan marah dulu. Menikah bisa ditunda? Tapi malam ini kamu harus tinggal di sini. Oh ya, baiklah. Hei, Bibi Liu, aku juga ingin tinggal di sini bersama ayahku. Kamu, orang kampung sepertimu, tidak pantas tinggal bersama kami. Aku tinggal di sini demi melindungi ayahku. Apa kamu pikir aku tertarik pada kalian bertiga? Bu, aku selalu ada kegiatan di luar setiap hari. Kebetulan aku butuh seorang pengawal. Bagaimana kalau biarkan dia mengikutiku saja? Tidak mungkin. Aku ini dewa perang Nantianmen. Mana mungkin jadi pengawalmu? Asalkan kamu menyetujui permintaanku, aku akan bersedia menandatangani surat persetujuan ini. Nak, kebahagiaan ayah bergantung padamu. Pengawal kecil, temani aku pergi keluar sebentar. Waktunya mengujimu. Telah tiba. Hei, Nona Liu sudah datang. Cepat. Nona Liu, saya ingin bersulang dengan Anda. Nona Liu,
saya bersulang untuk Anda. Bos Zhang, aku benar-benar sudah tidak bisa minum lagi. Sudah diberi hati malah minta jantung ya? Hah? Siapa kamu sebenarnya? Aku hanya seorang penjaga pintu. Tapi sekarang aku adalah pengawal pribadi Kak Liu. Hanya seorang penjaga pintu saja? Beraninya berlagak hebat? Uang yang aku hasilkan dalam 1 menit jauh lebih banyak daripada yang kamu hasilkan seumur hidup. Pergi sana, Liu Xiayan. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri bintang besar? Sudah sekian lama berlalu, kamu masih belum juga tahu aturan. Apa kamu tidak ingin lagi berada di dunia hiburan? Ayo, habiskan botol minuman ini untukku. Jika tidak, aku akan membatalkan semua kontrak iklanmu. Nah, begitu dong. Kamu bisa memilih untuk tidak meminumnya. Dia bisa memilih untuk tidak minum, tapi apa dia sanggup? Hah? Sekarang keluarga Liu sedang diambang kehancuran. Cepat atau lambat akan bangkrut. Aku yang akan minum untuknya. Bocah tengik, ternyata kamu jago minum juga, ya. Kalau berani, lawanlah anak buahku. Maju. Adik, kamu merasa jago minum, kan? Bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Aku hanya takut kamu tidak berani. Satpam kecil, jangan gegabah. Orang ini bernama Genan. Julukannya adalah Dewa Mabuk. Orang-orang menjulukinya si peminum 5 liter alkohol tanpa henti. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Ada apa? Takut? Begini saja. Kamu merangkaklah di lantai dan menggonggonglah 100 kali. Maka aku, kakak, akan melepaskanmu. Dasar sampah. Jangan banyak bicara. Jika hari ini aku tidak membuatmu tumbang, aku akan mengganti nama keluargaku. Dasar bajingan. Aku akan membuatmu menyesal hari ini. Lilang, berhentilah minum. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Aku akan menemani Bos Zhang. Minum 1 gelas lagi saja. Tidak apa-apa. Karena aku sudah berjanji padamu untuk menjadi pengawal pribadimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Lagi pula, jika melindungi majikan saja tidak bisa, lebih baik aku tiada saja. Kemari bawakan arak. Pilihannya, kamu buat anak buahku mabuk terkapar, atau biarkan Liu Xiayan ini menemaniku minum dengan patuh. Cuma ini. Dewa, silakan. Ayo, minum. Arak nektar giok dari Kayangan. $180 segelas. Tanya aku bisa minum berapa banyak? Aku bisa terus minum. Arak dunia manusia ini, bagiku, tidak ada bedanya dengan air biasa. Hebat sekali. Petugas keamanan kecil, cepatlah memohon ampun. Apa kamu benar-benar mengira gelar Dewa Arak itu cuma omong kosong? Dewa Arak. Tapi cara minum seperti ini, bukankah agak terlalu pelit? Lihat baik-baik. Hei, Oh. Sekarang giliranmu, Dewa Arak. Habisi dia dengan arak, buat dia tak berdaya. tumbang, dia tumbang. Petugas keamanan, kita menang. Tak disangka kamu cukup hebat. Berhenti di sana. Sebenarnya apa pekerjaanmu? Dari perguruan mana kamu berasal? Aku ini penjaga Nantianmen. Beraninya kamu mempermainkanku? Dazuang, hadang dia untukku. Aku
Aku benar-benar tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Main saja sendiri. Ah, ya benar sekali. Mohon maaf, Presiden Sun. Kali ini aku gagal menjalankan tugas, tidak berhasil membuat Liu Xiayan mabuk, dan gagal memaksanya menyerahkan harta karun keluarga Liu. Presiden Sun, mohon ampuni saya. Ampuni saya. Sampah. Sepertinya tetap keluarga Sun kami yang harus turun tangan. Kalian para pria, apa kalian semua menyukai wanita muda dan cantik? Aku sudah berusia 30 tahun lebih, staminaku tidak lagi sekuat dulu. Popularitasku juga perlahan menurun, dan tawaran iklan pun semakin berkurang. Katakan padaku, di masa depan, apakah tidak akan ada lagi orang yang menginginkanku? Selera setiap orang itu berbeda-beda. Seperti kata pepatah, setiap orang punya selera masing-masing. Sekarang apakah aku terlihat sangat tua? Sudah tidak punya daya tarik lagi? Begini, wanita yang dewasa itu memiliki pesona tersendiri. Bagaimana denganmu? Sekarang adalah waktunya untuk berjuang. Percayalah pada dirimu sendiri, pasti akan ada orang yang menyukaimu. Kamu hanya meremehkanku karena aku sudah tua. Kalian semua meremehkanku karena aku tua. Kalian menindasku. Hei, jangan menangis. Ingin menjadi lebih muda? Bukankah itu sangat mudah? Untung masih tersisa satu. Hei, peri kecil, mau dibawa kemana pil itu? Apa kamu mengambil keuntungan dari Taishang Laojun? Aku beritahu kamu, siapapun yang melihat harus mendapatkan bagian. Membosankan. Ini adalah Taishang Laojun, sisa-sisa ampas obat yang dimurnikan. Kamu mau? Ambil semuanya untukmu. Terima kasih ya, barang milik Taishang Laojun, meskipun hanya ampas. Tetap saja ini adalah harta karun. Makanlah, aku jamin kamu akan menjadi muda kembali. Tersedak. Uhuk. Apa yang kamu berikan padaku? Tentu saja sesuatu yang bagus. Pahit sekali. Apa kamu tidak tahu, kakak paling benci makan sesuatu yang pahit. Obat yang manjur memang terasa pahit. Kakak yang pahit ini bagus untuk tidur. Kamu akan menjadi cantik kok. Lilang, dasar kamu pria kejam. Jangan konyol, Kak. Lihat saja sendiri. Sepertinya aku benar-benar menjadi lebih muda. Kulit ini terasa sangat kenyal. Lilang, tadi itu sebenarnya apa yang kamu berikan padaku? Pil dewa. Jangan membohongiku. Kamu hanya seorang satpam. Dari mana kamu mendapatkan pil dewa? Katakan, apakah kamu diam-diam mengambil obat kecantikan milik adik perempuanku? Adik ketigamu itu berdandan seperti itu setiap hari. Dia bahkan tidak terlihat semuda dirimu. Jangan bicara sembarangan. Jika Dong Shui mendengarnya, dia pasti akan mencarimu lagi. Tapi kata-katamu itu, kakak sangat suka mendengarnya. Saat aku masih muda dulu, aku adalah yang paling cantik di antara kami 3 bersaudara. Iya. Hei! Jangan tidak percaya. Dulu, setelah satu tarian saja, aku bisa memikat banyak sekali pria. Kemana tanganmu mencoba meraba? Oh. Hehe. Petugas keamanan kecil. Bagaimana tarian saya tadi? Bisa dibandingkan dengan Chang'e yang ada di langit. Kamu pernah melihat Pri Chang'e menari ya? Tentu saja. Aku ini penjaga gerbang Nantianmen. Siapapun yang melihatku, pasti akan menghormatiku sedikit, kan? Sudahlah, hanya mulutmu saja yang pandai bicara.
Hari ini kamu sudah menggantikanku minum, dan bahkan membuatku merasa lebih muda. Kakak sangat senang. Katakanlah, hadiah apa yang kamu inginkan? Kedepannya, jangan menyulitkan. Ayahku saja sudah cukup. Hanya itu? Melihat hubungan antara Paman Li dan ibuku, siapa yang berani menyulitkannya? Ibuku adalah orang pertama yang tidak akan setuju. Kalau begitu baguslah. Lalu, apakah kamu tidak ingin meminta sesuatu untuk dirimu sendiri? Kalau begitu, beri aku libur 1 hari. Lihatlah betapa rendahnya ambisimu. Pikirkan baik-baik malam ini. Jika tidak bisa menemukannya, kamu tidak boleh tidur. Baiklah, apapun yang bos berikan, akan aku terima. Kalau begitu, ikutlah denganku. Petugas keamanan kecil, kamu ternyata cukup tampan juga. Terima kasih atas pujiannya. Aku pergi dulu ya. Kembali ke sini. Aku ingin memberimu hadiah. Menjadi pemeran utama priaku. Ayo, masuk ke kamar dan temani aku menghafal naskah. Aku ini calon kepala pasukan Nantianmen yang hebat. Siapa yang mau berakting denganmu? Cepat sekali kamu mendalami peran. Tapi naskah hari ini tidak tertulis seperti itu. Masuklah. Marilah, kakak akan mengajarimu cara melakukan adegan ciuman. Lilang, apa yang kamu lakukan? Aku sedang latihan. Tanda tangani dulu surat persetujuan ayahku. Baru kita lanjut lagi. Aduh, kenapa kamu terburu-buru? Selesaikan dulu urusan penting ini. Xiayan, Ibu, kenapa ibu masuk ke sini? Bibi Liu. Baik. baguslah. Xiayan, besok ada rapat orang tua di sekolah Dongshui. Ibu dan Paman Li akan pergi berlibur ke luar negeri. Kamu pergi ke sana menggantikan ibu. Aduh, baiklah, Bu. Aku sudah tahu. Cepat keluar. Baik, baik. Ibu pergi. Ibu tidak akan mengganggu kalian. Anak muda zaman sekarang memang sangat terbuka, suka pamer kemesraan dengan pintu terbuka. Ah, hampir lupa mengingatkan Xiayan. Besok saat ke sekolah, waspadalah terhadap si anak ketiga. My friend, cepatlah. Kita bisa ketinggalan pesawat. Sudahlah, Xiayan bisa mengatasinya sendiri. Akhirnya mereka pergi juga. Aku juga pergi dulu. Kamu istirahatlah yang cukup. Hehe. Kesempatan sebagus ini malah dirusak begitu saja oleh ibuku. Lilang, lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah ini. Bukankah hanya pergi ke rapat orang tua? Bukan sedang berjalan di karpet merah. Kenapa kamu bersolek berlebihan begitu? Kamu tidak tahu ya? Adik ketigaku itu adalah seorang murid teladan yang berprestasi. Kali ini dia pasti memenangkan penghargaan besar lagi dan menungguku untuk mengambilnya. Aku harus memamerkannya dengan baik di depan semua orang. Adikmu yang seperti itu masih dibilang berprestasi? Murid teladan? Tentu saja. Sudahlah, kalau terus mengobrol kita bisa terlambat. Ayo, temani aku ke sekolah, sayang. Untuk apa aku ke sana? Aku kan bukan orang tua murid. Aku tidak mau pergi. Kalau begitu, tanda tangan di surat persetujuan itu tidak akan aku berikan. Kamu hebat sekali. Aku ikut. Berhenti, berhenti. Jangan pergi, kembali ke sini. Ini mengerikan. Anak-anak ini benar-benar seperti iblis. Jangan pergi, kembali ke sini. Sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat ke sana. Paman, Anda tidak apa-apa? Paman apa? Aku ini pria tampan. Aku adalah kepala sekolah. Kalian ke sini mencari siapa? Saya mewakili Nyonya Liu Maifen datang untuk menghadiri rapat orang tua murid. Presiden Liu yang memintamu datang? Berarti kamu juga kenal Liu Dongshui? Aku adalah kakak tertuanya. Ada apa? Apakah Dongshui kami dirundung oleh orang lain? Apa Presiden Liu tidak memberitahumu?
Sejujurnya begini, siswi Liu Dongshui berada di kelas 2, tempat berkumpulnya semua murid paling nakal di Jiangzhou. Sejak awal semester, mereka sudah menakuti 15 wali kelas hingga pergi sekolah mengadakan rapat orang tua ini kerana ingin mempekerjakan seorang kepala kesiswaan yang hebat untuk mendisiplinkan anak-anak ini. Ternyata beritanya bocor, Liu Dongshui dan teman-temannya membawa pergi Guruzu untuk melampiaskan kekesalan. Tolong, kamu harus menyelamatkan Guruzu keluar dari sana. Jangan, lepaskan saya. Tendang lebih keras lagi. Apa kamu belum makan? Apa kepala sekolah sedang membicarakan Dong Shue? Dia itu selalu menjadi murid teladan yang berprestasi. Masuk saja dan lihat, nanti juga kita akan tahu. Anak ini benar-benar. Ayo bersenang-senang. Tiga buah kartu 2. Liu Dong Shue. Kenapa kakak datang ke sini? Gawat, gawat sekali. Jika dia sampai tahu tentang apa yang aku lakukan di sekolah, dia pasti akan memotong uang jajanku. Aku harus segera pergi dari sini. Tangkap bolanya. Liu Dong Shue, berhenti. Dong Shue ini, pergi kemana dia? Kamu bawa ini, pergi dan buat kakak pingsan ketakutan. Baik. Halo Dek, apa kamu melihat Liu Dong Shue? Tidak tuh. Tapi kakak, Anda cantik sekali. Benarkah? Iya benar, kakak. Ini ada hadiah untuk Anda. Selamat datang di sekolah kami. Terima kasih ya. Kakak, ayo cepat buka dan lihat isinya. Baiklah. Satpam brengsek, apa kamu ingin membuat Tuan Putri ini mati ketakutan? Katanya murid teladan yang berprestasi. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu ya, kalau kamu berani memberitahu kakak tertuaku tentang urusanku, hati-hati, aku tidak akan menandatangani surat persetujuanmu. Pergi sana. Kenapa kamu masih bengong di sana? Antarkan kakakku pulang. Kak, kakak sudah bangun? Dong Shue. Kenapa aku bisa berbaring di sini? Kak, tadi kakak pingsan karena ketakutan. Melihat kecoa di lorong sekolah, aku dan Lilang yang mengantarmu pulang. Tidak mungkin. Seingatku saat di sekolah tadi, penampilanmu tidak seperti ini. Kamu adalah pemimpin gadis-gadis berandalan itu. Kak, kakak pasti sedang berhalusinasi. Penampilanku selalu seperti ini kok. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Lilang. Iya, Dong Shue memang selalu berpakaian seperti ini. Sayang, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Kak, ini semua salahku karena tidak memperingatkanmu lebih awal bahwa ada kecoa di sekolah, sampai membuatmu sangat ketakutan. Biarkan aku mengantarmu naik ke atas untuk istirahat sekarang. Adik ketigaku masih tetap pengertian, sepertinya aku memang salah lihat. Tapi, apakah murid-murid nakal di kelas itu akan memengaruhi studinya? Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan begitu saja adik ketigaku dirusak oleh mereka. Apa yang mau kamu lakukan? Aku sudah memutuskan, sekarang juga aku akan menelepon kepala sekolah untuk mempekerjakanmu sebagai kepala kesiswaan. Hah? Lilang, kamu harus membantuku mendidik dan mendisiplinkan anak-anak nakal itu. Apa urusannya denganku? Asalkan kamu bisa membuat murid-murid itu belajar dengan benar. Aku dan adik ketiga akan menandatangani surat persetujuan itu. Baiklah, setuju kalau begitu. Satpam sialan, kalau kamu berani datang, aku akan memberimu pelajaran. Boleh saja, gadis kecil nakal. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Dong Shue, jangan takut, Lilang pasti akan menjagamu dengan baik. Murid Dong Shue, satpam rumahmu itu datang ke sekolah. Halangi dia, benar-benar menyebalkan. Pak Satpam,
tolong bukakan pintunya. Mumi, Guruzu, kenapa kamu kesini dan jadi satpam? Katakan, siapa yang memanggil kakak sulungku ke sini? Kalau dia menghentikan uang jajanku, aku akan menghabisi kalian. Apa ada kejadian seperti itu? Sudahlah. Sebagai wali kelas kamu gagal melindungi muridmu sendiri. Kamu diturunkan jabatannya. Pergilah ke gerbang depan menjadi satpam. Tunggu, Guruzu. Kalau nanti keluargaku datang, kamu harus segera memberitahuku. Baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan ini. Kamu boleh kembali. Kami sudah punya satpam di sini. Mohon maaf, aku di sini datang untuk menjadi direktur kesiswaan. Apa? Direktur kesiswaan? Apa kamu tahu tempat macam apa ini? Di tempat kami ini, bahkan bibi pembersihnya pun adalah lulusan universitas ternama. Orang kampung sepertimu, atas dasar apa? Atas dasar, aku pernah menjaga gerbang untuk Kaisar Giok. Cepat buka pintunya. Bukankah kamu sangat hebat? Coba saja masuk kalau berani. Sialan. Dewa petir. Jika kamu belum dihabisi oleh Bimawen, cepat turunkan petir dan hancurkan pintu ini untukku. Para murid sekalian, aku adalah direktur kesiswaan baru kalian. Pertama-tama aku nyatakan, aku orang yang bekerja dengan sangat tegas. Aku harap kalian semua sudah bersiap mental. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan kata-kata ayahku saja tidak aku dengar, memangnya kamu bisa mengaturku? Benar, kalau tidak mau dihajar, cepat pergi sana. Sekarang, semuanya pergi ke lapangan dan lari 10 putaran. Murid Liu Dongxue, kamu yang pimpin barisan. Murid Liu Dongxue, jawab jika mendengar. Menyebalkan sekali. Bos. Beraninya kamu merusak tatanan rambutku? Habisi dia. Teman-teman, ayo habisi dia. Home run. Sudah sadar semua kan? Kalau sudah sadar, cepat kalian pergi lari keliling lapangan. Lari buat apa? Kami kan bukan satpam. Benar, satpam bau. Kamu salah tempat ya. Pos satpam ada di depan sana. Hahaha. Aku menyuruh kalian lari keliling lapangan itu supaya tubuh kalian kuat dan sehat. Dengan begitu, kalian akan punya energi yang lebih baik untuk belajar. Benar, kan? Dengan tubuhku yang seperti ini, apa aku masih butuh olahraga? Percaya atau tidak, hanya dengan satu jari, aku bisa membuatmu babak belur. Hahaha. Baiklah kalau begitu, mari kita bertanding. Jika kamu menang, aku akan segera pergi dari sekolah ini. Tapi jika tidak, kalian semua harus bersemangat untuk belajar. Liu Dongxue, bagaimana menurutmu? Itu kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam, dan jangan sampai kamu menangis pada kakak untuk mengadu. Cepatlah lakukan. Zhou Xiaobao adalah ketua klub bela diri kami. Hanya dengan mengandalkan satpam bau yang bertubuh kurus kering ini, masih ingin menantangnya bertanding. Itu benar-benar cari masalah sendiri. Satpam bau, percaya tidak kalau aku akan menghajarmu sampai babak belur? Hahaha. Hanya mengandalkanmu saja. Sepertinya kamu belum tahu kehebatan aku, Tuan Muda Penindas Jiangzhou. Ya, Biar aku perkenalkan diri, aku adalah yang nomor 1 di kelas 2. Aku tahu, si nomor 1 yang lemah, kan? Sial, aku akan menghabisi kamu. Cambukan kilat 5 beruntun. Aku lengah, tidak sempat menghindar. Semuanya maju bersama, habisi dia. Puas sekarang kalian semua dihukum lari 10 putaran. Cepat. Ayo lari. Kalian sudah pulang? Bagaimana Dongxue? Hari ini apakah kamu mendengarkan perkataan Alang dengan baik? Aduh. Nah, Dongxue adalah yang paling berprestasi di sekolah. Kamu mencari? Hei Xiayan,
Apakah kamu ingat gadis nyentrik waktu itu? Dia sebenarnya. Kak, aku tiba-tiba ingat ada soal matematika yang tidak aku mengerti. Aku harus bertanya pada Lilang. Kami naik ke atas dulu ya. Alang bisa mengajar matematika juga? Hebat sekali kan? Satpam sialan, aku peringatkan kamu. Jangan bicara sembarangan di depan Kak. Baiklah, kalau begitu menurutlah padaku dan bubuhkan tanda tangan di surat persetujuan itu. Bermimpilah. Xiayan, Kamu sungguh kejam. Besok aku akan menandatangani surat persetujuan itu. Puas? Liu Dongcue, mana surat persetujuannya? Sudah ditandatangani belum? Surat persetujuan apa? Aku tidak pernah setuju untuk memberikan tanda tangan. Kamu berani ingkar janji? Memangnya kenapa kalau aku ingkar? Kamu hanya seorang satpam. Memangnya apa urusanmu? Baik, hari ini aku pasti akan membuatmu bertekuk lutut. Oh ya? Ini membuatku sangat marah, benar-benar menyebalkan. Bos, tenang saja. Besok saat satpam itu datang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Satpam sialan, tamatlah riwayatmu. Mereka datang. Bos datang bersama satpam sialan itu, dia sudah sampai. Beraninya dia menindas bos milikku. Ayo habisi dia. Kenapa kamu masih berdiri mematung di sana? Buka pintunya. Satpam sialan, aku akan menghabisimu. Lilang. Satpam sialan. Beraninya kamu menyiram seluruh tubuh putri ini dengan air? Bulu mata palsu yang baru kupasang juga copot. Bos, kita harus membalas dendam ini. Dia yang memaksaku melakukan ini, jadi jangan salahkan putri ini jika harus menggunakan jurus pamungkas. Jurus pamungkas? Saat suasana sunyi di tengah malam, kita akan memancing satpam sialan itu ke tempat parkir bawah tanah. Lalu, Jangan. Tidak. hahaha. Lalu, kita akan mengunggah videonya ke internet. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa bertahan di sekolah ini. Gawat. Liu Dongcue di tempat parkir bawah tanah dibawa pergi oleh penjahat. Apa? Liu Dongcue? Jangan bergerak. Aku adalah iblis jahat. Kenapa kamu tidak takut? Aku pikir siapa? Ternyata cuma kalian berdua, hantu kecil. Apa yang kamu bicarakan? Kami ini iblis besar. Kami bukan hantu kecil. Mau cari masalah ya? Lau Niu Lau Ma, naiklah ke atas sebentar. Hantu? Dasar satpam busuk. Kenapa kamu baik-baik saja? Bukankah ini putri kesayangan keluarga Liu? Kenapa berpakaian seperti ini? Aku harus mengirimkannya pada Xiayan, biar dia melihatnya baik-baik. Dasar satpam busuk, jangan memotret. Kamu, lepaskan. Kamu menindasku. Sekelompok sampah. Kakak memintaku untuk mendapatkan Liu Dongcue dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan harta karun keluarga Liu. Sekarang, inilah saatnya aku menjadi pahlawan penyelamat wanita, kesempatan bagus untuk mendapatkan Liu Dongcue. Tuan Muda Sun, Guru Zhu. Sudah beberapa hari tidak bertemu, kamu jadi hebat ya. Hanya seorang penjaga keamanan,
Beraninya kamu menghalangiku di luar? Tuan Muda Sun, lihat apa yang Anda katakan. Mana mungkin saya berani menghalangi Anda? Jangan banyak bicara. Aku tanya padamu, siapa penjaga keamanan brengsek yang sudah menindas Liu Dongshui itu? Apa latar belakangnya? Dia bilang dia bekerja menjaga pintu untuk Kaisar Giok. Apa? Kamu berani mempermainkanku? Penjaga keamanan brengsek? Cari masalah? Lao Zu, lihat, cepat lihat. Aku baru saja mendapatkan 5 pembunuhan beruntun. Ada apa? Apa yang terjadi? Dewa Pintu. Akhirnya kamu kembali juga. Baiklah, baiklah. Jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Katakan padaku, siapa yang menindasmu? Tuan Muda Sun. Iblis Tuan Muda Sun itu sudah kembali. Tuan Muda Sun? Apakah dia sangat kuat? Ayah Tuan Muda Sun adalah Presiden Direktur Sun Group. Kekayaannya mencapai 10 miliar dolar. Tuan Muda Sun mengandalkan kekayaan keluarganya, sering berbuat semena-mena di sekolah, sama sekali tidak ada yang berani mengaturnya. Dewa Pintu, menurutku sebaiknya kita segera lari saja. Tenang saja, tidak ada orang yang tidak bisa dibereskan oleh aku, Dewa Pintu Li. Jadi kamu yang bernama Lilang? Siapa kamu? Nama Tuan Muda ini, kamu tidak pantas untuk mengetahuinya. Kamu hanya perlu tahu, siapapun yang menindas wanitaku hanya akan berakhir tragis. Ternyata cuma seorang pemuja wanita. Habisi dia sekarang juga. Bos, dia sangat kuat. Dasar tidak berguna. Dasar gila, kenapa malah bertepuk tangan? Aku biasanya paling benci dengan serangan dari belakang. Bagus, kamu punya kemampuan juga. Berani tidak kamu bertanding denganku? Apa yang perlu ditakutkan? Katakan saja, mau tanding apa? Ikut aku. Ikut aku. Tuan Muda Sun keren sekali. Mesin 12 silinder, akselerasi 100 km kurang dari 3 detik. Jangan-jangan ini adalah mobil legendaris. Benar sekali, inilah mobil sport tingkat dewa yang hanya ada 210 unit di seluruh dunia. Sepertinya, Tuan Muda Sun kali ini sudah serius. Satpam Bau itu pasti kalah. Siapa bilang aku pasti kalah? Bukan begitu. Satpam Bau, apa otakmu sedang sakit? Kamu memakai kursi roda, tapi mau adu kecepatan dengan mobil sport? Siapa bilang kursi roda tidak bisa mengalahkan mobil sport? Kenapa? Apa kamu takut, dasar penjilat? Di mana tempat tinggalmu? Apa orang tuamu tahu kelakuanmu? Aku tinggal di rumahnya. Omong kosong. Aku sang putri, mana mungkin tinggal bersama orang kampung sepertimu. Dongshui, jangan marah. Aku akan memberinya pelajaran untuk Satpam Bau ini. Satpam Bau, dengarkan baik-baik. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut di hadapan Dongshui dan minta maaf. Lalu bagaimana jika aku menang? Apa kamu sudah gila? Jika aku menang, dia nantinya harus patuh pada kata-kataku. Jangan bermimpi. Tenang saja, ini hanya masalah sekali injak gas. Saat kamu kalah nanti, jangan berlutut di lantai sambil menangis ya. Pertandingan dimulai. Lihat kecepatannya. Tuan Muda Sun menginjak gas dalam-dalam. Satpam sialan ini hanya pantas tertinggal jauh di belakang. Langkah kilat. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Sun, mobil sport milikmu ini ternyata tidak berguna juga. Satpam sialan, jangan sombong dulu.
Ini apa yang terjadi? Kenapa Tuan Muda Sun tidak bergerak sama sekali? Satpam ini hampir menyalipnya. Mungkinkah Tuan Muda Sun akan kalah? Tenang saja. Tuan Muda Sun hanya ingin mempermalukan satpam itu sebentar lagi. Bergerak, dia bergerak. Sudah kubilang, Tuan Muda Sun pasti menang. Jika dia sampai kalah, aku akan melakukan hal yang mustahil. Ini. Bagaimana mungkin? Satpam sialan itu benar-benar menang. Bagaimana? Kamu harus terima kekalahanmu, kan? Aku tidak pernah menyetujuinya. Pergi sana. Bagaimana bisa aku kalah dari seorang satpam sialan? Aku akan menghabisimu. Bilang hati-hati. Apa kamu sudah bosan hidup? Cepat turun dari sana. Kalah dalam pertandingan tetaplah kalah. Apa susahnya mengakuinya? Aku ini, Sun Group Tuan Muda kedua yang terhormat. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang petugas keamanan? Minggir, atau aku akan menabrakmu juga. Aku tidak akan minggir. Jika kamu berani, habisi saja aku sekalian. Kalau begitu kalian berdua tiada saja bersama. Kamu? Sebenarnya siapa kamu ini? Sudah pernah aku katakan padamu, aku ini hanya penjaga pintu Nantianmen untuk Kaisar Giok, itu saja. Tuan Muda. Akhirnya aku sama seperti ayah, telah menguasai energi jahat warisan leluhur. Liu Dongsue, karena kamu tidak tahu diuntung, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kamu dan harta berharga milik keluarga Liu, semuanya akan menjadi milikku. Qiu Shuang, kamu sudah pulang? Adik ketiga, sudah selarut ini kamu mau pergi kemana? Bukankah aku sudah bilang jangan mencariku lagi? Kejadian terakhir kali itu salahku. Aku minta maaf padamu. Saat itu aku terlalu emosional. Dongsue, aku mohon maafkanlah aku. Tapi kamu juga tidak boleh menabrak orang, kan? Baik. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Dongsue, hari ini ulang tahunku. Aku juga sudah mengajak teman-temanmu. Aku menunggumu di depan rumahmu ya. Baiklah kalau begitu. Tapi ini yang terakhir kalinya. Jangan sampai terulang lagi ya. Duh, hari ini Tuan Muda Sun berulang tahun. Aduh, aku pergi dulu ya, Kak. Hei Dongsue. Dongsue, kembali ke sini. Anak ini sayang, Dongsue ini tengah malam begini pergi dengan laki-laki itu, apa tidak akan ada bahaya? Bisa bantu aku untuk membawanya pulang? Mohon maaf, saya sedang libur hari ini, tidak bisa pergi. Kalau begitu aku tidak akan tanda tangan. Aku baik. Aku akan mencarikan pengawal untukmu. Bagaimana? Tudi. Jawab jika mendengar. Datang, Dewa Pintuli. Apa ada perintah untuk saya? Bantu aku awasi Sun Wei. Di mana bocah itu sekarang? Jika ada situasi apapun, segera lapor padaku. Dimengerti. Apa kalian tidak punya etika sosial sama sekali? Larut malam begini malah membiarkan seorang orang tua sepertiku datang ke tempat seperti ini. Bukankah kamu bilang sudah memanggil teman-temanku ke sini? Di mana mereka? Mereka sebentar lagi sampai.
Dong Shui, kamu selalu tahu perasaanku padamu. Jadi, setujulah untuk menjadi kekasihku. Menjauh dariku. Aku mau pulang. Tunggu dulu. Hari ini ulang tahunku, minum segelas dulu sebelum pergi. Kamu? Apa yang kamu masukkan ke dalam minuman ini? Tentu saja, sesuatu yang bisa membuatmu patuh dan menuruti semua perkataanku. Setelah kamu menjadi milikku, kamu akan dengan patuh menyerahkan barang berharga milik keluarga Liu kepada saya. Barang berharga apa? Dasar bajingan, cepat lepaskan aku. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan berteriak minta tolong. Teriak saja. Tolong, ada yang mau berbuat jahat. Aduh, ampun, di malam selarut ini. Kenapa berisik sekali sih? Semakin kamu berteriak, aku malah semakin bersemangat. Seandainya sekarang ada seorang pahlawan sejati yang turun dari langit untuk menyelamatkanku, aku rela memberikan seluruh hidupku padanya. Bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera pergi untuk memberitahu Dewa Pintuli. Dewa Pintu apa? Siapa yang bicara? Lilang? Dasar satpam bau, orang kampung, tapi kamu pria yang tampan, cepatlah datang menyelamatkanku. Siapa yang tidak punya mata, berani membicarakan keburukanku di belakang? Apa kamu sedang flu? Cepat pakai ini. Gawat-gawat sekali. Cepat katakan. Dasar pria tak tahu malu, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Dewa Pintuli, tolong aku. Sudah. Cukup. Kemari dan duduklah. Katakan padaku. Jika sekarang seandainya ada seorang pahlawan hebat yang datang menyelamatkanku dengan awan pelangi, aku akan menyerahkan seluruh hidupku padanya. Sangat menjijikkan. Apa aku belum menjelaskannya dengan jelas? Tidakkah kamu merasa bahwa gadis itu sedang dalam bahaya? Baiklah, aku ulangi lagi. Jika sekarang... Berhenti. Seumur hidupku, yang paling aku benci adalah monyet ini. Sayang, adik ketiga dia. Jangan takut, ada aku di sini. Kemari kamu. Cepat buka bajumu. Hentikan. Hentikan. Satpam sialan, beraninya kamu merusak rencanaku lagi. Hari ini, aku pasti akan menghabisimu. Kenapa berteriak? Aku tidak tuli, tahu. Sudah terpojok pun masih sombong saja. Rasakan ini. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah menguasai kekuatan jahat warisan leluhurku. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Aku ini adalah dewa penjaga Nantianmen. Dewa penjaga Nantianmen? Melelahkan sekali. Liu Dongshui, sebaiknya kamu mulai berdiet. Dewa penjaga? Aku sangat takut. Bisakah kamu tinggal di sini menemaniku? Apa yang kamu lakukan? Dewa pintu?
Bolehkah aku berfoto bersamamu? Karena kamu sudah bertanya dengan sangat tulus, maka aku akan setuju meski dengan terpaksa. Satpam busuk, beraninya kamu membohongiku? Omong kosong. Bukankah kamu sendiri yang memohon untuk berfoto denganku? Aku memohon berfoto denganmu? Iya. Cih, beraninya kamu membohongiku? Lihat bagaimana aku menghabisimu. Satpam busuk, Tolong, satpam busuk, lihat bagaimana aku menghabisimu. tidak kena. Kalian berdua, sebenarnya apa yang terjadi? Dia menindasku. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang memukulku duluan. Dasar satpam rendahan. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Hah? Wah, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Aku ini dewa penjaga gerbang nantian. Orang sepertimu? Dewa penjaga gerbang nantian? Beraninya kamu menghina idolaku? Akan kuhabisi kamu. Hei, Dong Shue, jangan membuat keributan lagi. Alang, apa dia benar-benar dewa penjaga gerbang nantian? Tidak mungkin. Idolaku itu, dia adalah pria yang mengenakan baju zirah emas. Dia pria sejati. Dia sangat tampan dan gagah, penuh dengan wibawa. Setiap gerakannya begitu memesona. Aku bahkan ingin menyerahkan seluruh hidupku padanya. tidak perlu menyerahkan hidupmu. Asalkan kamu mau menandatangani surat persetujuan ini. Satpam sialan, beraninya kamu menghina idolaku? Akan kuhabisi kamu. Liu Dongxue, duduklah dengan tenang. Ini sudah sangat larut. Kenapa Qiu Shuang belum juga kembali? Alang, Qiu Shuang sangat takut pada kegelapan. Aku mohon padamu, tolong bantu aku menjemputnya. Tuan Muda Sun dari Sun Group akan mengadakan pesta amal. Saat itu, semua tokoh terkemuka di Jiangzhou akan hadir. Ini kesempatan langka. Ini adalah surat undangannya. Jangan bilang, aku tidak memperhatikanmu ya. Bagaimana, mau minum segelas denganku? Terima kasih Presiden Zhang. Saya masih ada dokumen yang harus diurus. Saya kembali ke kantor dulu. Berhenti, kamu tidak menghargaiku, ya. Undangan di tanganmu itu bisa aku ambil kembali kapan saja. Sekarang Liu Group, bagaimana situasinya? Kamu yang paling tahu. Perjamuan kali ini adalah kesempatan terbaikmu untuk mendapatkan pendanaan. Nah, begitu dong. Asalkan kamu bisa melayaniku dengan baik, aku akan memberimu sumber daya. Ayo sini, biarkan kakak menciummu dulu. Hei, kamu satpam, kenapa kamu lagi? Mulutmu bau sekali, seperti habis makan kotoran. Satpam, apa katamu? Jangan terlalu sombong ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini karena kamu bicara sembarangan. 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 Sudah aku bilang jangan bicara sembarangan. Tunggu saja pembalasanku. Lilang, kenapa kamu kesini? Oh, si Ayan menyuruhku menjemputmu pulang. Yang tadi, terima kasih. Saya masih ada dokumen yang harus diurus. Kamu naik ke atas dulu dan tunggu sebentar. Satpam sialan itu terlalu kurang ajar. Aku harus cari orang untuk memberinya pelajaran. Sayangku, adik kedua, siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Itu Lilang. Satpam itu. Kakak tertua, kamu harus membalaskan dendamku. Cari mati. Pergi. Habisi dia untukku. Ini, mungkinkah ini?
Sosok yang legendaris itu, Sang Raja Jagal, Baik, Tuan. Kyusuang awas. Papa, 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 Papa. Wah, sangat lembut sekali. Itu, lampunya sudah menyala. Maaf. Saya manajer umum Liu Group, tetaplah tenang. Apa yang terjadi? Lilang, aku takut gelap. Jangan takut. Ada aku di sini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayo lagi. Sebenarnya kamu manusia atau hantu? Sangat menyebalkan. Kamu bukan manusia. Kamu pasti bukan manusia. Itu, aku akan lanjut bekerja dulu. Begini, kejadian hari ini, jangan beritahu kakak dan adik ketiga. Kejadian apa? Tidak ada apa-apa. Oh, aku ingat sekarang. Maaf ya, sibuk sepanjang hari, aku tidak. Bukankah kamu cuma lapar? Tidak apa-apa. Begini saja, aku traktir kamu makan. Lilang, bagaimanapun juga, aku adalah manajer umum di Liu Group. Kamu bilang mau menraktirku makan? Kamu tidak mungkin. Belum pernah makan barbeque kan? Wah, sayang sekali. Kamu tidak tahu, barbeque ini adalah makanan paling lezat di dunia ini. Cobalah. Enak. Sepertinya seleramu lumayan juga. Ini apa? Wah, kakak. Kamu bahkan tidak tahu kucai? Ini juga enak. Terima kasih.
Lilang. Hmm? Besok ada acara amal yang penting. Temani aku pergi ya. Tidak bisa. Besok aku libur. Begini, kalau kamu mau menemaniku, aku akan menandatangani surat persetujuan itu. Lagi pula, aku berencana untuk memperlihatkan padamu harta paling berhargaku. Untuk acara makan malam amal kali ini, kita harus menyumbangkan barang untuk dilelang. Barang yang satu ini adalah barang antik yang didapatkan oleh ayah dulu, dan aku akan membawanya untuk dilelang. Hasil dana amalnya nanti bisa dianggap sebagai bentuk kebajikan untuk ayah dan kita semua. Xiayan, kami pergi dulu ya. Sayang, tolong jaga baik-baik Qiu Shuang kesayangan kita ya. Lalu, ingatlah untuk cepat pulang. Aku akan merindukanmu. Ayo pergi. Kakak, sepertinya seleramu benar-benar rendah. Hanya seorang satpam bau. Kenapa kamu begitu peduli? Diam. Jangan berani bicara seperti itu tentang alang kami. Alang kami itu adalah seorang pahlawan besar. Hanya seorang satpam bau, dibilang pahlawan besar. Pahlawan di hatiku hanya ada satu, yaitu Dewa Pintu Nantianmen. Sedangkan si satpam bau itu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Kamu bohong. Alanglah pahlawan yang sebenarnya. Omong kosong. Dewa Pintu Nantianmen adalah pahlawannya. Tetap saja Alang. Dewa Pintu. Alang. Dewa Pintu. Alang. Dewa Pintu. Alang, alang, alang. Dewa Pintu, Dewa Pintu, Dewa Pintu, Dewa Pintu, Dewa Pintu. Liu Qiushuang, asalkan aku mendapatkanmu, aku bisa memiliki harta karun milik keluarga Liu dan bisa menyerap semua keberuntungan finansial keluarga Liu. Ini, bukankah bentuk tubuhnya ini terlalu indah? Mewakili Sun Group, saya menyambut Anda semua untuk menghadiri acara amal malam ini. Untuk acara lelang nanti, seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun sekolah dasar harapan. Presiden Sun, Anda lihat saja nanti. Kali ini, saya membawa koleksi terbaik saya ke sini. Selain itu, saya ingin mengumumkan satu hal besar, yaitu saya ingin melamar Presiden Direktur Liu Group, Nona Liu Qiushuang, untuk menjadi istri saya. Qiushuang, menikahlah denganku. Wah, cincin berliannya besar sekali. Tidak salah lagi Presiden Sun. Memang sangat kaya. Terima dia, terima dia. Terima dia, terima dia, terima dia. Presiden Sun, keluarga-keluarga Liu, kami memiliki kutukan yang membawa sial bagi pria. Aku tidak ingin mencelakaimu. Demi dirimu, aku tidak takut pada apapun. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wah, beraninya kamu membawa barang palsu untuk menipu dalam lamaran ini? Satpam sialan, bicara apa kamu? Ini aku beli seharga 200 juta dolar. 200 juta? Benarkah? Ini, bagaimana bisa jadi begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Qiushuang, aku... Presiden Sun, tolong jangan pernah lagi bercanda seperti ini denganku. Liu Qiushuang, kamu tidak tahu terima kasih, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Presiden Sun, sesuai instruksi Anda, semuanya sudah beres.
Segelas anggur ini tidak akan ada masalah kan? Tenang saja, dosis yang aku masukkan, bahkan seekor gajah betina pun, pasti akan kehilangan kendali. Liu Qiushuang, aku ingin lihat kali ini kemana lagi kamu mau kabur. Baiklah, Presiden Liu. Mari saya bersulang untuk Anda. Setelah minum ini, kita adalah teman. Pesanan dari Liu Group milik kalian? Serahkan saja padaku. terima kasih banyak Pak Wang. Kamu siapa? Pergi sana. Siapa sih? Sun Presiden Sun. Enyah. Qiushuang, tenang saja. Mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun, aku tidak akan membiarkanmu dalam kesulitan. Terima kasih banyak Presiden Sun. Hei. Oh, tegar sekali. Kamu lagi. Satpam sialan. Beraninya kamu merusak rencanaku lagi. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Kemari kalian. Lempar dia ke laut. Presiden Sun, Lilang adalah satpam baru yang direkrut oleh Liu Group kami. Dia berasal dari desa, belum pernah melihat dunia luar. Aku minta maaf padamu atas namanya. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa karena dia anjing peliharaanmu, Qiushuang. Maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Lepaskan tangan kotormu. Hei, Satpam sialan, beraninya kamu menyinggung Presiden Sun? Sepertinya kamu benar-benar ingin tamat. Qiushuang, jangan salah paham. Aku hanya ingin mengajakmu minum segelas anggur. Di mana kalung safirku? Kalung safirku hilang. Apa? Presiden Sun, kalung safirmu yang bernilai 200 juta dolar itu hilang? Kalung seharga 200 juta dolar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Sun Group, kekayaannya tidak masuk akal. Mungkinkah tadi terjatuh di suatu tempat? Begini saja, mari kita bantu mencarinya bersama. Cari apa? Kalung itu tidak mungkin pergi sendiri. Menurutku, pasti sudah dicuri seseorang. Apa? Bagaimana bisa? Dicuri? Satpam sialan. Hanya kamu yang menyentuhku tadi. Kalung permata milikku, pasti kamu yang mencurinya. Aku sudah melihat segala hal yang ada di dunia ini. Kalung anjing seperti itu. Aku bahkan tidak sudi meliriknya. Satpam sialan, berapa banyak uang yang kamu hasilkan setahun? Aku yakin dialah pencurinya. Benar sekali. Lihat penampilannya yang miskin itu, pasti dia pelakunya. Semuanya, tolong tenanglah. Lilang bukan orang seperti itu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Seorang manajer umum Sun Group yang terhormat bisa salah paham pada petugas keamanan rendah ini? Menurutku, dialah yang mencurinya. Benar. Dialah pencurinya. Ayo semuanya, habisi petugas keamanan sialan ini. Dengan Habisi begitu, dia. Presiden Sun, tolong lepaskan dia. Aku yang akan mengganti rugi kalung itu. Karena Presiden Liu sudah memohon, aku bisa saja melepaskannya. Tapi dia harus berlutut di lantai dan menjilat tumpahan alkohol ini sampai bersih. Petugas keamanan sampah, tunggu apa lagi? Presiden Sun sudah berbaik hati, cepat berlutut dan jilat sampai bersih. Dasar anjing, jangan banyak menggonggong. Bukankah ini cuma kalung anjing murahan? Aku akan menemukannya kembali untukmu. Aduh, petugas keamanan sampah, sombong sekali kamu ini. Karena kamu sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan aku. Ku beri waktu 5 menit, temukan kalung itu untukku, atau aku akan menghukum tanganmu. Lilang, jangan gegabah. Kamu tidak bisa melawan orang ini. Baiklah, dasar anjing, aku setuju. Tunggu saja kehancuranmu, petugas keamanan sampah. Lilang, bagaimana ini? Mari bersulang. Bagaimana sekarang? Dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini, kita tidak bisa mengeluarkan 200 juta dolar. Lagi pula, Sun Yi pasti tidak akan melepaskanmu. Lebih baik, Lilang, kamu segera pergi saja dari sini. Mau lari? Sudah terlambat. He, dasar satpam sampah. Waktunya sudah habis. Mana kalungnya? Sudah kuduga kalian tidak bisa menemukannya. Cepat, buat perhitungan dengan tangannya. Dasar bajingan, kenapa terburu-buru? Apa kamu tidak lihat? Aku belum selesai minum. Satpam sialan, berhentilah bersikap sok hebat di sini. Hari ini, riwayatmu akan tamat. Dasar orang yang tidak bisa berubah. Baunya sangat busuk. Sialan, habisi dia untukku. Buka mata lebar-lebar. Lihatlah baik-baik. Apa yang terjadi?
Lihat, itu kalung safir birunya. Ternyata dia pencurinya. Kalau begitu, tangkap dia. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Bukan aku, tapi Presiden Sun yang memberikannya padaku. Bukan aku. Baiklah, semuanya perhatikan. Inilah yang namanya maling teriak maling. Qiu Shuang, dengarkan penjelasanku. Qiu Shuang. Maaf, permisi sebentar. Liu Qiu Shuang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolakku. Hari ini aku akan memilikimu. Siapa kamu? Tolong. Jangan mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Wanita tak tahu malu. Lihat saja, mau lari kemana kamu? Kamu siapa? Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Aku akan menghabisimu. Aduh. Presiden Liu, lelang akan segera dimulai. Aku mengerti. Lelang amal kali ini diselenggarakan oleh Sun Group, dan seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun sekolah dasar harapan. Sekarang, acara lelang resmi dimulai. Biar aku yang mulai duluan. Porselen biru dan putih dari dinasti Yuan, nilainya $1 miliar. Cukup untuk membeli seluruh Liu Group. Bukankah itu cuma pispot rongsokan? Aku tawar $5. Hei, dasar satpam sialan. Apa yang kamu lakukan di sini membuat kekacauan? Pengawal, seret dia keluar dari sini. Kenapa? Kamu tidak percaya? Kalau begitu coba cium saja sendiri. Satpam busuk, apa yang kamu tertawakan? Kalau berani, kamu juga bawa barang antik untuk dilelang. Kenapa? Tidak bisa mengeluarkannya. Ya, tidak mungkin bahkan satu pun barang antik yang layak tidak bisa kamu tunjukkan, kan? Hahaha. Aku dengar Liu Group sudah hampir bangkrut. Kalau tidak punya kemampuan, lebih baik pergi saja. Jangan buang-buang waktu kami. Liu Qiu Shuang, aku akan membuatmu dibenci oleh semua keluarga besar di Jiangzhou. Membuatmu tidak punya jalan keluar, dan datang berlutut memohon padaku. Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya takut kalian tidak sanggup membayar harganya. Si Lilang ini, omong kosong apa yang dia katakan sih? Mana mungkin aku punya begitu banyak barang antik yang berharga? Benar-benar deh. Liu Qiu Shuang, apa yang kamu lakukan sampai lamban begitu? Kalau tidak bisa mengeluarkannya, lebih baik pergi saja dari sini. Benar sekali. Kalau tidak punya kemampuan, jangan memaksakan diri. Hahaha. Seorang manajer umum, Liu Group yang terhormat ternyata mengeluarkan pot tanah liat rusak untuk lelang amal. Kamu menganggap kami ini pengemis ya? Energi kekayaan yang sangat kuat. Jangan-jangan ini adalah... Baskom, pengumpul harta, ternyata begitu. Pantas saja, ada yang mengutuk keluarga Liu. Itu karena mereka mengincar kekayaan keluarga Liu. $100 juta. $100 juta. Presiden Sun menawar $100 juta membeli pot tanah liat rusak Presiden Sun. $200 juta. Petugas keamanan sialan. Beraninya kamu datang lagi untuk merusak rencanaku, ha? $300 juta. $400 juta. Ya ampun, Presiden Sun benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya. Luar biasa. Inilah Sun Group, kekuatan dari Tuan Muda Sun. Petugas keamanan sialan. Atas dasar apa kamu bersaing denganku? Mau mempertaruhkan segalanya ya? Baiklah. Aku tawar $10 miliar. Apa? $10 miliar? Apa dia sudah gila? Satpam sialan, apa kamu tahu cara menawar? Apa kamu punya $10 miliar? Hei, itu bukan urusanmu. Aku punya banyak uang. Aku bebas menawar berapapun yang aku mau. Kenapa? Tuan besar yang
sok kaya itu sudah tidak punya uang lagi untuk menawarkan? Satpam sialan, beraninya kamu mempermainkanku. Pengawal, buang dia ke laut. Tidak sanggup membayar, tapi ingin menjadi pecundang yang tak tahu malu? Cuy, kekuatan Presiden Sun itu sangat luar biasa, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita capai. Sedangkan kamu, Satpam sialan, apa kamu benar-benar punya 10 miliar dolar? Hanya 10 miliar dolar? Tentu saja aku sanggup membayarnya. Apa yang sedang dibicarakan Lilang ini? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Hahaha, terus saja membual sesukamu. Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkan 10 miliar dolar, aku akan mengganti margaku menjadi margamu. Oh, anak anjing yang pintar. Cepat, sujudlah di lantai, dan panggil aku papa. Kamu ingin cari masalah ya? Pengawal, habisi dia. Presiden Sun, aku bisa memberikan ini padamu, asalkan kamu melepaskan Lilang. Akhirnya aku mendapatkan harta karun ini. Akhirnya aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Jangan sembarang menyentuhnya. Jika barang berharga ini rusak, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Satpam sialan, sepertinya kamu memang ingin segera tiada ya? Jangan terburu-buru, anak anjing. Siapa bilang aku tidak punya uangnya? Baiklah, jika kamu tidak bisa mengeluarkan 10 miliar dolar ini, aku akan menghabisimu dan membuangmu ke laut. Sun Yi, kali ini benar-benar serius. Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus segera menyelamatkan Lilang. Cepat lari. Lari? Apa kamu pikir bisa lari? Hanya pengecut yang akan lari. Dewa kekayaan sedang apa kamu? Cepat kirimkan uang untuk aku pakai. Itu masalah kecil. Dewa Pintuli, aku akan segera mengirim orang untuk mengantarkannya padamu. Dia bilang dia kenal Dewa Kekayaan. Kamu kenal Dewa Kekayaan? Kalau begitu aku adalah kerabat dari Kaisar Langit. Lancang, tampar mulutnya. Siapa yang memukulku? Satpam sialan, jangan coba-coba berlagak hebat di depanku. Jika tidak bisa mengeluarkan uang, maka bersiaplah untuk kuhabisi. Kenapa si pengecut ini begitu terburu-buru? 5, 4, 3, 2, 1, mulai acaranya. Dewa Pintuli, kami datang untuk mengantarkan uang padamu. Terima kasih atas kerja keras kalian semua, para kakak peri. Ya ampun, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia? Seorang bajak laut? Bajak laut, apanya? Sudah aku katakan, aku adalah Dewa Pelindungan Tianmen. Presiden Sun, Satpam sialan ini sudah terlalu sombong. Cari orang untuk memberinya pelajaran. Lihat apa? Cepat berikan tawaranmu. Tidak disangka tuan muda dari Sun Group. Bisa kekurangan uang juga. Oh, jangan-jangan uangmu tidak cukup. Panggil aku ayah. Ayah bisa memberimu pinjaman loh. Cari masalah, aku ingin bertaruh denganku. Satu putaran untuk menentukan segalanya. Dasar gila. Apa kamu tidak tahu kalau berjudi itu melanggar hukum? Takut apa? Sekarang kita sudah berada di laut lepas. Siapapun yang datang tidak akan bisa mengatur kita. Tidak bisa, aku tidak setuju. Itu bukan keputusanmu. Tanpa izinku hari ini, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Sun Yi, aku sarankan padamu, segera bawa orang-orangmu pergi, atau aku akan melapor polisi. Jangan melawan lagi. Sekarang kita berada di laut lepas. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lilang, ayo kita pergi. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Lilang, judi itu melanggar hukum. Hahaha, Satpam sialan. Sekarang kamu tahu rasa takut. Sayangnya sudah terlambat. Aku tidak akan memberi ampun sedikit pun. Aduh, dasar pecandu judi. Judi memang terasa nikmat sesaat, tapi setelah itu akan membawa kehancuran. Hari ini, aku akan membuatmu berhenti berjudi selamanya. Jangan banyak bicara padaku. Mari kita tentukan pemenangnya di meja kartu. Ini adalah Sun Group kami, kartu teknologi terbaru yang dikembangkan. Satpam sialan. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menang. Tunggu dulu. Mau apa? Kamu menyesal? Aku ingin mengocok kartunya. Lama sekali. Ayo ambil ini. Ahahaha. Mengocok kartu saja tidak bisa, tapi berani bermain denganku? Lilang pasti akan kalah. Lebih baik aku saja yang bermain untuknya. Presiden Sun, aku akan bermain menggantikannya. Boleh saja. Nanti aku akan membawamu sekalian. Tenang saja, aku pasti akan membuat penjudi ini kalah sampai tidak punya apa-apa lagi. Jangan banyak bicara. Bagikan kartunya. Kartu K yang tertinggi. Giliran Presiden Sun bicara. 50 juta dolar. Aku ikut. Masih giliran Presiden Sun untuk bicara. Petugas keamanan sialan. Sepertinya keberuntunganmu sedang tidak bagus. Dasar kau.
Kenapa banyak sekali omong kosong? Begini saja, mari kita jangan membuang-buang waktu lagi. Aku akan all in. Hahaha. Satpam miskin, apa kamu mengerti cara mainnya? Kartu seperti ini pun kamu berani all in? Terserah aku mau main bagaimana. Aku cuma tanya, kamu ikut atau tidak? Baik, kamu sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan orang lain. Aku ikut. Kedua belah pihak silakan buka kartu taruhan. Tunggu dulu. Apa maumu sebenarnya? Aku punya 10 miliar dolar di sini. Uangmu itu tidak akan cukup untuk membayar kekalahanmu. Begini saja, kamu jadikan grup perusahaan sampahmu itu sebagai jaminan. Satpam sialan. Apa kamu benar-benar tahu cara bermain? Dengan kartu seperti ini, mana mungkin aku kalah? Jangan banyak bicara. Aku cuma tanya, apa kamu berani? Baik, aku setuju. Tapi jika kamu kalah, aku mau mangkuk harta itu. Dan juga dia. Semuanya akan aku bawa pergi. Lakukan sesukamu saja. Haha, kamu hanya bisa menang jika mendapat straight flush. Jika tidak, kamu pasti kalah. Jadi maksudmu, aku tidak punya straight flush? Hahaha, jika kamu bisa mengeluarkan straight flush, aku akan memakan semua kartu ini. Kalau begitu, buka mata kalian lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Benar-benar straight flush? Straight flush? Straight flush. Kamu kalah. Serahkan Sun Group milikmu kepadaku. Tidak mungkin. Kartumu tadi jelas-jelas Jack hati. Sudah kukatakan padamu, jauhi perjudian, sayangi nyawamu. Semuanya, habisi dia untukku. Satpam sialan. Enyahlah kau. Hati-hati. Kenapa kamu mulai muntah darah? Kamu tidak sedang pura-pura tiada karena tidak terima kalah kan? Begini saja, datanglah ke Liu Group kami, dan jadilah satpam, aku akan memberikan posisiku kepadamu. Satpam sialan, tutup mulutmu. Atau aku akan menghancurkan kalian semua. Aku sudah memasang bom di kapal ini. Jika ingin selamat, kalian semua harus patuhi perintahku. Dan kamu, satpam sialan, cepat kemari, berlututlah di hadapanku. Liu Qiushuang, bawa mangkuk harta itu, dan mendekatlah padaku. Jangan. Liu Qiushuang, cepatlah pergi ke sana. Liu Qiushuang, cepat turuti dia. Aku belum mau tiada. Satpam sialan, cepatlah berlutut padanya. Benar, jika kalian ingin cari masalah, jangan libatkan kami. Iya, benar sekali. Sekelompok pengecut. Baik, kalian ingin cari mati. Ya? Kalau begitu, mari kita tiada bersama. Jangan. Aku setuju. Sialan. Sepanjang hidupku, hal yang paling aku benci adalah saat orang lain mengancamku. Rasakan ini. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam, ayahku itu. Aduh, banyak bicara sekali. Tidak peduli siapa ayahmu, selama berani menyakiti Qiushuang, aku akan tetap menghajarmu. Lilang, keren sekali. Dewa penjaga, aku sangat mengagumimu. Baiklah, cepat. Pergi beritahu kru kapal, kita putar balik kapalnya, dan bersiap untuk menepi. Baik, laksanakan. Sun Yi sudah melakukan banyak kejahatan. Sisa hidupnya sepertinya akan dihabiskan di dalam penjara. Pahlawan besar, ayo kita pergi juga. Bukankah aku sudah bilang ingin menunjukkan padamu barangku yang paling berharga? Berani menyentuh putraku? Ah Wei, bawa orang-orangmu, habisi satpam sialan itu. Ayah, satpam itu terlalu kuat. Aku bukan tandingannya. Sampah. Kalau begitu, culik orang di sekitarnya dan paksa dia
orang di sekitarnya. Aku ingat sekarang, Satpam Sialan itu masih punya seorang sopir. Ayah, Satpam Sialan, kali ini aku pasti akan menghabisimu. Sudah larut, aku sebaiknya pulang sekarang. Hei, kenapa terburu-buru? Bukankah aku sudah bilang ingin memperlihatkan barangku yang paling berharga padamu? Yushuang, aku, Kamu ini duduk manis saja di sini. Bagaimana? Gaun tidurku ini bagus tidak? bagus kok. Bukan itu maksudku, kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa barangmu yang paling berharga adalah gaun tidur ini, kan? Tepat sekali. Sebenarnya, sejak kecil, aku bercita-cita menjadi seorang desainer pakaian dalam yang hebat. Kamu juga tahu, ayahku sudah lama tiada. Dan sekarang, aku harus membantu ibuku mengurus perusahaan. Jadi aku tidak punya waktu untuk mendalaminya lagi. Melihat ekspresimu itu, kamu merasa desainku ini sangat jelek ya? Tidak. Ini sangat bagus. Benarkah bagus? Aku masih punya beberapa desain model baru. Akan kupakai untukmu. Tunggu sebentar. Maafkan saya. Hati-hati. Tadi hampir saja terjatuh. Tidak. Maafkan saya ya. Ngomong-ngomong, Lilang, apa kamu benar-benar Dewa Pintu? Tentu saja. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu, coba tunjukkan perubahan wujudmu padaku. Aku adalah Dewa Perang Gerbang Langit Selatan yang agung. Mana mungkin bisa sembarangan menunjukkan perubahan wujud kepada manusia biasa? Begini saja, jika kamu berubah wujud, aku akan menandatangani surat persetujuan itu. Bagaimana? Demi kebahagiaan ayah, aku akan bersabar. Aku adalah Dewa Abadi yang agung, penjaga gerbang langit selatan. Yushuang gawat, ibu dan Paman Li menghilang. Apa? Dasar petugas keamanan sialan, apa yang kamu lakukan di kamar kakak kedua milikku? Bukan urusanmu. Lihat saja, aku akan menghabismu. Jangan ribut lagi adik ketiga. Kakak, ayo kita segera lapor polisi. Baik. Halo, siapa ini? Liu Xiayan. Sun Wei. Ibumu dan sopir sialan itu sekarang ada di tanganku. Jika kamu ingin mereka tetap selamat, jangan lapor polisi. Bawa mangkuk harta itu dan kedua saudara perempuanmu, datanglah ke gudang bawah tanah Sun Group untuk menemuiku. Aku tidak punya banyak kesabaran loh, dalam 30 menit jika aku tidak melihatmu. Jangan salahkan aku jika aku menghabisi mereka. Xiayan, cepat tolong aku. Bu, halo. Teleponnya dimatikan. Tidak bisa. Jika tidak lapor polisi, bagaimana kita bertiga bisa menghadapi Sun Wei? Tapi kita punya Alang. Alang adalah dewa pelindung. Dia pasti bisa mengalahkan Sun Wei, menyelamatkan ibu dan juga Paman Li. Waktu sangat berharga. Aku akan pergi ke sana sekarang. Tunggu. Kamu hanya seorang satpam rendahan, apa gunanya kamu pergi ke sana? Aku lebih baik bermimpi saja bisa memanggil Dewa Pelindung Nantianmen untuk datang ke sini. Kamu ingin bertemu Dewa Pelindung Nantianmen, kan? Akan kukabulkan. Aku adalah dewa tertinggi, Dewa Pelindung Nantianmen, yaitu Lilang. Kamu benar-benar luar biasa seperti dewa. Lilang, kamu sangat keren. Jangan banyak bicara. Mari kita
Berangkat. Sudah siap semua? Berangkat. Direktur Sun, kami tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu ingin mencelakai kami? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja milik keluarga Liu harta karun yang sangat menggoda itu. Asalkan aku mendapatkannya, aku bisa menyerap semua kekayaan di dunia, dan menjadi orang terkaya di dunia. Jangan bermimpi. Putraku, kamu benar-benar dewa pelindung Nantianmen. Tua Bangka, cepat lepaskan kami, atau putraku akan menghabisimu. Bahkan jika putramu adalah dewa pelindung Nantianmen? Lalu kenapa? Makan jika putramu adalah dewa pelindung Nantianmen? Lalu kenapa? Aku sudah memasang formasi energi jahat di seluruh gudang ini, khusus untuk melenyapkan kalian semua yang mengaku sebagai dewa. Alang, jangan takut. Ada kami di sini. Satpam sialan, kamu bukan apa-apa. Ternyata kamu masih butuh perlindungan dari beberapa wanita. Anak nakal, sudah beberapa hari aku tidak menghajarmu. Apa kamu sudah rindu dipukul? Cepat kesini dan berlututlah. Biarkan ayahmu ini memberimu pelajaran yang setimpal. Cari mati. Hanya semut kecil, beraninya kamu tidak berlutut di hadapan dewa ini? Apakah ini yang dinamakan tekanan dari seorang dewa? Alang keren sekali. Ayah, selamatkan aku. Dasar tidak berguna. Menyingkir sana. Patua, di hadapan dewa penjaga ini, kamu juga sangat lemah. Begitukah? Kalau begitu akan kubuat kamu melihat kekuatan aura jahat warisan leluhur keluarga-keluarga Sun kami. Apakah ini aura jahat pamungkas dari keluarga Sun? Habis kamu. Kena. Kamu tidak apa-apa. Memangnya kenapa kalau dia dewa, dia tetap saja akan tiada di bawah aura jahatku. Putraku, Alang tidak apa-apa kan? Tentu saja aku tidak apa-apa. Ini? Bagaimana mungkin? Itu tadi adalah serangan terkuatku, tapi kamu tidak terluka sedikit pun. Patua, jika kamu tidak berkultivasi, kamu melihatku seperti katak dalam tempurung. Jika kamu berkultivasi, kamu akan melihatku seperti semut yang menatap langit. Bagus sekali. Kita berhasil mengalahkan orang jahat itu. Sialan. Ayah, jangan mendekat. Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan langsung mematahkan lehernya. Tua Bangka, jangan berani-berani menyentuh My Pen. Jika ingin menghabisi seseorang, habisi aku saja. Sudah di ambang maut pun masih sempat pamer kemesraan. Akan kukabulkan keinginanmu. Berhenti. Jika kamu melepaskannya sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup. Satpam sialan. Jangan coba-coba berlagak di depanku. Jika tidak ingin melihat ayahmu tiada, segera akhiri hidupmu sendiri. Putraku, jangan dengarkan dia. Jangan lakukan itu. Baik, kalau begitu pergilah ke alam sana. Baiklah, aku akan melakukannya. Alang, Alang, kenapa kamu begitu bodoh? Putraku, akulah yang telah mencelakaimu. Aku tidak apa-apa. Biarkan aku istirahat sejenak. Satpam sialan. Napasmu sudah di ujung tanduk, masih berani sok kuat, berikan mangkuk harta karun itu padaku. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kamu harus melepaskan ibuku dan juga Paman Li. Jangan banyak bicara. Jika tidak ingin melihatnya tiada, cepat berikan padaku. Akhirnya aku mendapatkan mangkuk harta karun. Aku akan menghisap habis seluruh kekayaan di dunia ini. Aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Aku hanya mempermainkanmu. Alang, cepat bangun. Cepat bangun. Bangunlah, Alang. Bangunlah, Alang. Apa yang kalian lakukan? Kami bertiga sudah menandatangani surat persetujuannya. Bagus sekali. Dengan begini, ayahku akhirnya bisa menikah dengan Bibi Liu. Tapi, kamu perlu memikirkannya baik-baik. Siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi pacarmu? Alang, aku yang lebih dulu menandatangani surat persetujuannya loh. Bohong. Jelas-jelas aku yang tanda tangan duluan. Kakak,
Aku yang menulisnya duluan. Aku yang tanda tangan duluan. Aku yang tanda tangan duluan. Aku yang tanda tangan duluan. Alang, jadilah pacarku. Aku sekarang adalah DJ legendaris. Aku akan membawamu pergi berpesta setiap hari. Lang, jadilah pacarku. Aku sekarang adalah bintang internasional. Aku akan menjadikanmu pemeran utama pria di filmku selanjutnya. Jadilah pacarku. Kamu tahu kan, pakaian dalam rancanganku sudah memenangkan penghargaan desain internasional. Setelah Liu Group memasuki pasar internasional, aku bisa menjadikanmu direktur regional. Jadilah pacarku. Kamu harus jadi pacarku. Dia pacarku. Tunggu. Dewa Pintuli, Dewa Pintuli. Bima Wen sudah menyerang gerbang langit selatan. Kapten yang menjaga gerbang langit selatan telah diturunkan jabatannya, Dewa Pintuli. Kesempatan naik jabatan dan gaji yang sangat kamu impikan telah tiba. Cepatlah naik ke sini, dan bersainglah untuk posisi kapten. Wanita hanya akan menghambat kenaikan jabatan dan gajiku. Posisi kapten, aku datang